Swastiastu. Arjuna waca stita prajna syakabasya samadhi stasya kesawa stita dikim prabhaseta kim asita vrajeta kim. Arjuna waca stita prajna syakabasya samadhi stasya kesawa stita dikim prabhaseta kim asita vrajeta kim. Arjuna waca stita prajna syakabasya samadhi stasya kesawa stita dikim prabhaseta kim asita vrajeta kim. Yang artinya, Arjuna berkata, "Oh Krishna, bagaimana ciri-ciri orang yang kesadarannya sudah kusuk dalam kerohanian? Bagaimana cara bicaranya, serta bagaimana bahasanya? Bagaimana ia duduk dan bagaimana ia berjalan?" Para sahabat yang saya muliakan, dalam sloka ini, kata stita prajnasya sangat bermakna. Stita prajnasya artinya orang yang sudah mantap dalam kesadaran Tuhan, atau orang yang sudah mantap dalam kesadaran rohani. Mungkin kita banyak melihat orang-orang yang nampaknya sangat khusyuk berdoa dan sembahyang kepada Tuhan. Bahkan dari atribut pakaian yang dikenakan, kita bisa juga menilai bahwa orang tersebut adalah orang yang taat menjalankan ajaran-ajaran agama. Tetapi kita tidak bisa memastikan apakah orang-orang seperti itu benar-benar sudah berada dalam kesadaran Tuhan, atau telah menginsafi Tuhan dengan sebenarnya. Karena itu, Arjuna mengajukan pertanyaan kepada Sri Krishna mengenai orang-orang yang sudah berada dalam tataran rohani, mantap dalam kesadaran Tuhan. Seperti apakah itu? Ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh Arjuna kepada Sri Krishna dalam sloka tadi. Yang pertama, pertanyaan Arjuna adalah, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah sepenuhnya sadar akan Tuhan? Yang kedua, bagaimana orang tersebut berbicara dan bagaimana bahasanya? Yang ketiga, bagaimana orang tersebut duduk? Dan yang keempat, bagaimana orang tersebut berjalan? Pertanyaan Arjuna sepertinya lucu dan aneh. Namun sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Arjuna ini memiliki makna yang sangat dalam. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah sepenuhnya sadar akan Tuhan? Artinya,
bagaimana karakter orang-orang yang sudah sadar akan Tuhan. Bagaimana orang tersebut berbicara dan bagaimana bahasanya. Artinya, bagaimana orang tersebut merespon terhadap situasi, apakah itu baik atau buruk. Bagaimana orang tersebut duduk, artinya bagaimana orang tersebut mengendalikan indria-indrianya. Dan bagaimana orang tersebut berjalan. Artinya, bagaimana orang tersebut menyibukkan indria-indrianya. Keempat pertanyaan ini akan dijawab oleh Sri Krishna dalam sloka-sloka berikut. Sri Bhagavan Uvaca Prajahati Wadakamam Sarvan Prarparta Manogatan Atmanyevatmana Tusta Stita Pratnya Tadosyate. Sri Bhagavan Uvaca Prajahati Adakaman Sarvan Parta Manogatan Atmani Evatmana Tusta Stita Pratnya Tadosyate. Sri Bhagavan Uvaca Prajahati Adakaman Sarvan Parta Manogatan Atmani Evatmana Tusta Stita Pratnya Tadosyate. Yang artinya, Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna bersabda, "O Partha, bila seseorang meninggalkan segala jenis keinginan untuk kepuasan indria-indria yang muncul dari tafsiran pikiran, dan bila pikirannya yang sudah disucikan dengan cara seperti itu hanya puas dalam sang diri, dikatakan ia sudah berada dalam kesadaran rohani yang murni." Para sahabat yang saya hormati, dalam Bhagavata Purana dibenarkan bahwa siapapun yang sadar sepenuhnya pada Sri Krishna, pada Tuhan, atau berada sepenuhnya dalam bakti kepada Tuhan, maka orang tersebut mempunyai segala sifat yang baik dan mulia. Sedangkan orang yang belum mantap secara rohani seperti itu tidak mempunyai sifat yang baik apapun. Sebab orang-orang seperti itu pasti berlindung kepada apa yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Sloka ini merupakan jawaban atas pertanyaan Arjuna yang pertama, yaitu bagaimana ciri-ciri orang yang sudah sepenuhnya sadar akan Tuhan. Ciri atau karakter orang yang sudah sadar akan Tuhan adalah orang tersebut sudah meninggalkan segala jenis keinginan untuk kepuasan indria-indria yang muncul dari tafsiran pikirannya. Pikiran kita mempunyai banyak rencana, banyak keinginan. Rencana begini, keinginan begini, rencana begitu, keinginan begitu, dan sebagainya.
Keinginan-keinginan indria-indria tidak dapat dihentikan secara tidak wajar. Tetapi kalau seseorang sudah tekun dalam bakti kepada Tuhan, maka dengan sendirinya keinginan indria-indria berkurang tanpa usaha-usaha yang luar biasa. Karena dengan melakukan bakti, perubahan yang sangat signifikan akan terjadi pada orang tersebut, yaitu terbebasnya indria-indria dari ikatan material dan dimurnikannya indria-indria secara rohani. Itulah sebabnya seseorang harus tekun dalam bakti kepada Tuhan tanpa ragu-ragu, sebab bakti ini akan segera membantu dirinya sampai ia mencapai tingkat kesadaran rohani. Ketika semua keinginan materialnya dibersihkan dan disucikan, maka orang tersebut mantap secara rohani dan puas dalam sang diri. Orang tersebut akan selalu berbahagia dalam kedudukannya yang wajar, yaitu mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selamanya. Inilah ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang telah sadar sepenuhnya akan Tuhan, yaitu menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan dan tergantung sepenuhnya pada karunia dan rencana Tuhan. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om Rahayu.